Baik dokter, mungkin dokter menemukan nggak ya dok ya, di lingkar pertemanan, intinya banyak sekali lah dok mengeluhkan, wah saya ini punya asam lambung nih. Biasanya masyarakat yang mengeluhkan sekedar saya punya asam lambung itu apa sih dok yang dialaminya? Oke, jadi pada tahap awal itu seringnya nyeri di ulu hati, ya. Jadi di perut bagian atas, di bagian tengah. Hmm. Kalau itu tingkat lanjut bisa seperti terbakar. Kemudian mual, rasa mual atau tidak nyaman untuk makan. Jadi ketika makan bisa muntah sampai derajat berat itu sampai muntah, Hmm. begitu Mas. Nah, itu tahap-tahap awal gitu. Kalau tahap lanjut itu bisa terjadi perdarahan, jadi muntah darah. Itu bisa terjadi gitu. Itu kalau memang masalahnya di lambung. Nah, ada juga keluhan lain yang mirip-mirip seperti batu empedu. Nah, itu juga sama keluhannya, seringnya itu mirip dengan asam lambung itu tadi. Ya. Diobati lambungnya, tetapi ternyata ada masalah di empedunya. Jadi memang butuh pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang lain yang akan menegakkan ke diagnostik pasti begitu. Berarti memang ya itu tadi dok ya, apa kemungkinan penyebabnya banyak ternyata ya. Ya, Baik dokter, kalau kita berbicara soal faktor penyebab dokter, tadi sudah disinggung juga soal pola makan dokter. Ini maksudnya bagaimana dokter, efek pola makan terhadap asam lambung? oke. Pola makan itu artinya kita bicara masalah gaya hidup ya, gaya hidup Ya. biasa. Ya. Nah, yang jadi masalah itu kalau satu zat-zat yang mengiritasi lambung sih apa sih dok? Gitu kan? Hmm. Kalau dalam jumlah banyak, kalau dalam jumlah wajar mungkin oke lah ya, nggak Ya. menimbulkan masalah. Satu, merokok. Merokok itu salah satu gangguan bisa terjadi di lambung. Kedua, sering mengkonsumsi kopi dengan kadar berlebihan. Kalau masih dalam taraf wajar, oke lah. Tapi kalau terlalu Hmm. berlebihan tiap hari sampai beberapa gelas, nah itu juga bisa mengiritasi. Nggih. Jadi Ya. ada juga masalah-masalah kayak penyakit yang lain seperti, mohon maaf, alkohol. Hmm. Nah itu juga bisa mengiritasi, gitu nggih. Jadi Ya. ada juga makanan-makanan yang terlalu pedas, keseringan, gitu, bisa juga atau terlalu asam. Nah itu juga bisa mengiritasi lambung kalau dalam jumlah banyak dan berkelanjutan. Seperti itu, Mas Rosi. Ini sepertinya pola makan yang disinggung ini lekat banget dengan Ginsi nih dok. Ginsi itu kan suka minum kopi, suka jajan pedas gitu. Ya, Tadi saya berbicara soal tim, kalau saya akan taping tema ini tuh langsung pada itu gini dok. Wah relate banget itu kayak gitu dok. benar. Jadi Hmm. memang sekarang perubahan gaya hidup, terutama Gen Z ya, Iya. itu sekarang banyak sekali makanan yang fast food, ya, bisa cepat saji itu banyak sekali dan komposisinya pun beda dengan zaman orang tua atau kakek nenek kita zaman dulu. Hmm. Nah, itu juga harus diwaspadai gaya hidup seperti itu. Tapi tadi ditekankan oleh dokter bahwa dalam kadar normal itu masih aman ya dok ya. Ya, Dokter, saya ingin bertanya soal kopi, dokter. Kan kalau minum kopi itu ada yang kopi aja tanpa tambahan gula, tapi juga ada yang dikasih gula, krim, dan lain sebagainya. Apakah itu juga berpengaruh, dok? oke. Kalau pengaruh secara langsung itu tidak terlalu, Mas. Ya. Tapi kalau dalam jumlah banyak dan kontinu terus-menerus tanpa diimbangi ya kesehatan lambung itu sendiri, ya misalkan kurang olahraga atau hanya mau minum kopi tanpa mau makan sayur. Nah, itu kan terjadi ketidakseimbangan. Iya. Akhirnya walaupun nanti minum kopi yang aman buat lambung, tapi kalau nggak ada faktor yang mencegahnya, maka bisa jadi kalau jangka jangka panjang itu iritasi. Seperti itu. Baik, dokter. Kalau penyakit asam lambung itu biasanya terjadinya seketika aja, dokter. Apakah memang itu akumulasi dari jangka panjang sih, dok? Seringnya jangka panjang, karena lambung itu pada dasarnya dia merupakan organ yang kuat, dindingnya tebal, Hmm. ya, dan dia terjadi keseimbangan yang teratur. Oke. Ya, tapi kalau jangka panjang ditambah dengan apa tadi zat-zat kimia tadi, ya, itu akan menjadi penyakit kalau sudah lama. Kalau kita berbicaranya soal stres, dokter, apakah ini benar kalau orang yang keseringan stres berkepanjangan itu juga berdampak pada asam lambung, dokter? Ya, jadi stres itu kaitannya dengan peningkatan produksi cairan lambung atau asam lambung itu. Ditambah biasanya nih, mohon maaf ya, orang kalau stres larinya ke makanan yang kurang sehat, ya, atau sering ngopi untuk pelarian stres, ngopi Hmm. bareng, ngopi sana sini, ngerokok sana sini, atau bahkan mohon maaf nih alkohol, ya kan? Jadi itu semua akan ngefek ya, berefek ke lambung juga pada intinya gitu.
Oke, berarti memang benar-benar berpengaruh ya, Dok ya. Ya, Dan yang disinggung tadi, Dok, pertama, rokok itu kan saya pikir hanya masuknya paru-paru ya, ternyata juga berpengaruh juga nih ke lambung juga ya, Dok ya. sangat, sangat Mas. Jadi rokok itu juga bisa ngefek ke semua organ gitu. Terutama paru jelas ya, karena itu Mm-mm. sistem pernapasan. Juga lambung dan itu kan masuk ke pembuluh darah. Iya. Sebenarnya dia bisa bikin apa seperti sumbatan kalau jangka panjang ya. Mm-mm. Sumbatan pembuluh darah, kemudian kekakuan organ, ya, macam-macam yang lain. Karena tanpa kita sadari sebenarnya banyak masalah yang terjadi karena rokok. Memang tidak semua orang mengalami hal yang sama seperti itu. Tapi risikonya meningkat begitu ya, Dok ya. Ya, benar. Masih terkait gaya hidup nih, Dok. Kalau saya tanya soal begadang, dokter, apakah benar itu juga berpengaruh, Dok? Begadangnya tidak, Mas, tetapi aktivitas ketika bergadang itu yang bikin Iya. masalah. Seperti Gitu. yang sudah disebutkan tadi, Dok ya. Nah, Kadang itu begadang juga itu sambil sama. ngopi dan sebagainya. Yes. Nah, itu begadangnya memang dia menurunkan sistem imun tubuh ya. Kenapa? Karena tubuh yang harusnya istirahat, sempat regenerasi sel, tapi karena diforsir untuk tidak tidur, tidur itu kan fase sel regenerasi Mm-mm. untuk memperbarui. Tapi ketika kita jarang tidur, maka tubuh juga ada kelelahan begitu. Ditambah apa yang kita lakukan ketika begadang. Nah, itu yang jadi masalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.